Selamat pagi teman-teman di seluruh tanah air, sukses selalu untuk kita, jaga kesehatan. Baik, saya membaca berita kemarin bahwa utang negara kita sudah sampai 9.000 triliun. Nah, kalau utang 9.000 triliun, kemudian kita lunasi dengan cara yang organik, gak masuk akal bagi saya. Dan selalu kita mencari alasan ataupun pembenaran, oh kita masih bagus, hutang rasio kita terhadap PDB masih bagus dibandingkan negara lain. Satu catatan, hutang tetap hutang. Jadi jangan kita memelihara hutang. Kalau dari kemarin hutang itu paling tidak stabil aja. Kalau 3.000 triliun aja. Ini malah naik jadi 9.000 triliun. Tapi selalu punya alasan untuk menjawab. Oh, ini rasio kita ini. Jadi siapapun pemimpin di negara ini yang mengambil perhatian untuk hutang negara, gak usah pakai teori yang macam-macam, teori yang tinggi-tinggi segala macam. Oh ini naik itu, gak usah. Hutang tetap hutang. Jadi kalau orang memang hutang bagus, seperti bisnis bagus. Contoh perusahaan yang hutangnya banyak dianggap kredibel. Perusahaan yang tidak memiliki hutang mungkin bagus dari kacamata sebagian orang, tetapi dari kacamata yang lain mengatakan bahwa berarti Anda nggak bankable, Anda nggak dipercaya bank untuk dikasih hutang. Balik lagi ya, hutang tetaplah hutang. Dalam agama saya, kita berusaha tidak memiliki hutang. Negara harus berpikir, jangan kita punya hutang setiap tahun makin naik. Udahlah begitu, cara melunasinya juga dengan cara organik. Dicicil kayak hutang-hutang orang melarat itu loh. Orang melarat itu nyicil hutang. Nah, kita kalau sudah punya hutang, kita punya kemampuan membayar, kita harus pikirkan bagaimana supaya membayarnya cepat. Sehingga hutang itu nggak akan makin bengkak. Jadi ada cara melunasi hutang itu. Saya sudah banyak menulis cara melunasi hutang negara dan swasta. Banyak di media itu saya sudah banyak menulis. Nah, intinya kita memiliki pasar modal yang cukup besar. Dari pasar modal itu bisa membantu melunasi hutang kita dengan berbagai macam program. Ya, nanti saya jelaskan secara spesifik program-program apa saja yang bisa membantu melunasi hutang negara dan swasta. Jadi boleh berhutang, tetapi ya rasionya itu ya bukan makin besar. Dan nggak usah membandingkan, oh kita rasionya masih lebih bagus di atas sekian persen dari PDB dibandingkan negara lain yang sudah di atas 63%. Kita masih bagus 50% something. No. Nggak usah pembenaran. Jangan wariskan hutang kepada anak cucu kita. Jadi jangan kita mau memberantas pinjol dan lain-lain. Negara sendiri aja nggak bisa menyelesaikan masalah hutangnya. Gimana memberikan contoh kepada warga negaranya supaya tidak berhutang lagi. Nah, kalau saya dalam training saya mengajarkan, Anda kurang karena satu, Anda terlalu banyak yang Anda inginkan, bukan yang Anda butuhkan, sehingga Anda sampai berhutang. Kalau kita merasa puas dan bersyukur terhadap apa yang kita dapat dan yang kita butuhkan, ya sudah. Tapi kalau keinginan kan nggak ada batasnya, pengen ini, pengen itu, ya. Jadi ya nggak ada batasnya. Akhirnya apa? Nggak bisa, nggak sanggup berhutang. Nah inilah yang kita harus hindari. Nah, jadi saya mengajarkan, oke, Anda harus punya alternatif income tambahan dengan belajar trading, dengan belajar super cluster supaya Anda bisa punya income tambahan. Dan alhamdulillah dalam 1 tahun terakhir kemarin saya bisa men-training 15.000 orang, banyak sekali, dan banyak juga yang sukses. Walaupun banyak yang masih berjuang, ya itu pilihan. Kalau Anda mau sukses ya Anda harus serius, ya. Anda harus belajar serius. Nah, itu saja pesan saya di weekend ini. Semoga petinggi-petinggi negara ini memahami bahwa hutang lunasi. Jangan terlalu banyak alasan untuk membenarkan hutang tersebut. Ya. Jangan kita terjebak dengan rentenir hutang dunia.
Sukses selalu untuk kita semua. Happy cuan konsisten.